Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saya Aldi dan di video ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk membuat daftar isi otomatis di Google Dokumen alias Google Docs. Di sini untuk membuat daftar isi otomatis ataupun table of content diperlukan beberapa persiapan, yaitu yang pertama adalah naskahnya, ataupun kita kalau misalkan mau buat judulnya saja tidak apa-apa, judulnya dulu baru isiannya. Dan yang sekarang ini saya sudah mempersiapkan naskahnya atau makalahnya atau karya ilmiahnya. Ya, kita mulai. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah beberapa judul ini, format judul ya. Format judul ini misal di bab 1, bab 2 dan seterusnya sampai bab 5 atau penutup, itu harus di set atau dirubah formatnya menjadi judul misal heading 1 kalau di Office yang Word ya, Word baik itu 2007, 2010, bahkan Office Word yang sekarang yang 365. Nah, untuk itu kita harus merubah dulu. Misal di sini katakanlah teksnya masih normal ya, masih normal seperti ini. Kita rubah. Cara merubahnya menjadi heading 1 atau judul 1 seperti apa? Pertama-tama kita klik menu format, lalu kita sorot ke gaya paragraf atau style paragraf kalau di bahasa Inggris kan. Lalu kita sorot ke tajuk 1 atau judul 1 ya, bukan yang judul di sini. Kalau judul di sini memang benar jadi judul. Cuma untuk menampilkan ke table of content ataupun daftar isi biasanya dipakai yang tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3, tajuk 4, tajuk 5 dan tajuk 6. Kita memilih yang terapkan tajuk 1 ya untuk judul bab yang pertama. Kita terapkan, sudah diterapkan, dan sekarang tulisannya ternyata tidak sama dengan naskahnya. Bisa kita rubah, kita edit, kita ganti fontnya, font stylenya menjadi Times New Roman. Lalu warnanya kita ganti ke hitam, mengganti warnanya di warna teks ya, atau font color ya. Lalu untuk penebalan kita bisa menebalkan di bold untuk memakai fitur bold ini ya. Lalu apakah hanya bab 1 dan bab 2 dan seterusnya? Tentu juga tidak, karena kita juga memasukkan beberapa judul, subjudulnya, subjudul, subbabnya itu yang dengan penomoran 1.1. Nah, itu untuk subbab yang kedua. Subbab yang kedua setelah bab 1. Nah, kita seumpama bisa saya ganti untuk perbarui teks normal. Misal umpamanya adalah kita coba di teks normal ya. Teks normal, lalu kita blok di sini. Bentar, saya rubah dulu. Oke,
Misal ya, latar belakang ini perbarui teks normal, misal seperti ini ya. Kita bisa blok latar belakang ini. Untuk subbabnya kita klik format, lalu gaya paragraf. Setelah itu kita pilih tajuk 2. Bisa terapkan tajuk 2 ataupun perbarui tajuk 2 untuk dicocokkan. Kenapa kok diperbarui? Karena jika diperbarui maka tidak akan merubah font style atau tipe fontnya, atau mungkin gaya fontnya dan juga warna serta bentuknya. Kita klik perbarui dan jadilah judul 2 atau subbabnya. Oke, sudah terset untuk yang subbab latar belakang. Bisa dilanjut untuk yang subbab selanjutnya. Misal yang rumusan masalah ini, misal saya ganti ke teks normal dulu ya. Bisa untuk memakai menu format, sorot gaya paragraf ataupun yang lainnya, dan juga klik tajuk 2 atau perbarui tajuk 2 untuk dicocokkan. Adakah cara lain selain cara ini? Ada, yaitu dengan menggunakan menu toolbar yang ada di atas, yaitu disorot ini, sampingnya zoom, yaitu ada gaya. Jika disorot seperti ini dengan kursor, maka akan keluar keterangan gaya. Kita klik gaya ini, lalu kita sorot ke judul 2 ya, lalu kita klik perbarui tajuk 2 untuk dicocokkan, karena saya ingin mengedit sedikit, tidak terlalu banyak ya. Kita klik, nah kita tebalkan. Oke, sudah jadi judul 2. Begitupun dengan yang ini, sama. Untuk seterusnya juga seperti itu. Ya, ini coba saya edit dulu ya. Bisa diedit. Nah, untuk penomoran bisa seperti ini. Kita kasih awalan 2.1. Apakah berpengaruh di atasnya? Tidak. Kita lanjutkan lagi. Untuk judul 3 atau subjudul 3, kita bisa memakai yang ini ya. Subjudul 3, misal ini saya cocokkan dulu. Oke, untuk subjudul 3, misal di subjudul 3 masih belum di set atau di format ke heading 3 atau judul 3 ya, masih teks normal.
kita ingin merubah ke judul 3, tinggal kita blok untuk judulnya, bisa ke semuanya ini ya, kita blok semuanya, misal seperti ini, kita blok seperti ini ya. Lalu bisa klik menu format, sorot gaya paragraf, lalu kita sorot tajuk 3 dan kita klik perbarui tajuk 3 untuk dicocokkan kalau naskahnya sudah ada atau kita sudah menulis dan sudah mengedit semuanya. Kita klik perbarui tajuk 3. Oke, judul 3 sudah terformat seperti itu. Oke, yang kedua di sini bisa pakai yang ini ya, 212. Saya edit dulu. 212 ini pakai judul 3. Ya. Pakai judul 3 dengan cara kita blok semuanya, lalu kita klik gaya di sini, kita sorot ke judul 3, lalu kita perbarui tajuk 3 untuk dicocokkan. Selesai untuk penformatan judul dari subbab 3. Oke, sudah bisa diedit lagi. Oke, sebentar, bisa saya edit berapa ini. Oke, sudah saya edit. Saya coba dulu lihat, cek. Oke, sudah semuanya. Di sini naskahnya sudah saya siapkan. Memang cuma untuk pencontohan saya mau ulangi lagi caranya. Oke, kita kembali lagi ke daftar isi. Oke, setelah semua judul dan sub judulnya sudah diformat atau di-set, sekarang kita buat satu halaman kosong, memberikan satu halaman kosong yang digunakan untuk daftar isi ya. Pertama-tama kita klik menu sisipkan atau insert, lalu kita arahkan ke bawah, scroll ke bawah, lalu kita sorot batas halaman, lalu kita klik batas halaman ya, seperti ini. Dan bab 1 akan turun ke halaman 2 ya, seperti itu. Saya ulangi lagi, kita klik menu sisipkan atau insert, lalu scroll ke bawah, kita cari batas halaman, kita sorot, lalu kita klik batas halaman,
Atau jika kita ingin membuat daftar isi itu beserta nanti penomoran halamannya, kita pilih yang batas bagian halaman berikutnya. Kenapa? Karena batas bagian ini akan memisahkan antara halaman satu dengan yang lainnya, dengan catatan penomorannya bisa berbeda. Nanti ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan selanjutnya. Ini nanti akan dibahas di video selanjutnya. Mungkin akan membahas tentang penomoran halaman. Oke, kita lanjut. Kita klik batas bagian halaman berikutnya. Baik, sudah terset batas halaman berikutnya. Untuk pertanyaan misal, kenapa ada garis biru di bawah? Dikarenakan batas biru ini memisahkan antara bagian 1 dengan bagian 2 yang nanti digunakan untuk penomoran halaman yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita ketik judulnya, yaitu daftar isi ya. Ini ngomong-ngomong, saya ketik judul daftar isi ini sudah terset dan terformat dengan gaya paragraf judul 1 alias heading 1. Jadi saya tidak perlu untuk merubahnya. Tapi sebagai contoh, saya ulangkan, bisa di blok untuk judul daftar isinya. Lalu kita klik gaya atau klik menu format, lalu gaya paragraf. Setelah itu kita arahkan ke judul 1, lalu kita perbarui tajuk 1 untuk dicocokkan. Begitu. Oke, setelah itu kita buat spasi. Lalu untuk table of content-nya atau daftar isi otomatisnya, bisa kita klik menu sisipkan, lalu scroll ke bawah, paling bawah sendiri, lalu kita sorot daftar isi atau table of content. Untuk bahasa Inggrisnya kita pilih dengan nomor halaman. Oke, selesai. Jadilah daftar isi otomatis. Kok sudah ada halamannya, padahal di sini belum ada halaman? Ya, karena kita sudah memberi judul di subjudulnya yang tadi kita praktekkan. Jadi nomor halaman ini terset secara otomatis. Dan untuk nomor halaman daftar isi 0, karena penomoran halaman defaultnya itu berawal dari 0. Kalau misalkan kita tidak set dari batas halaman tadi ya, batas halaman kita pilih yang batas bagian halaman berikutnya. Kalau kita pilih yang batas halaman ini, yang paling atas sendiri dengan ada tombol shortcut Ctrl plus Enter, maka di sini akan terset 1 di nomor halaman daftar isi. Tetapi jika kita mengklik yang batas bagian yang sini, yang atas ini, atau yang bawah bisa, atau bersambung. Kalau bersambung ini 1. Kalau yang batas bagian halaman berikutnya ini 0. Kalau batas halaman yang paling atas ini 1. Atau mungkin kalau misalkan belum pernah memakai Google Docs, defaultnya memang 1. Karena saya sudah pernah merubah formatnya, maka di
Di sini di nomor halaman daftar isi akan terset 0. Begitu. Oke. Inilah daftar isinya, bisa kita edit nantinya ya. Kenapa ada pertanyaan, kenapa kok belum rapi? Ya, ini ada beberapa yang belum rapi. Bisa dilihat seperti bab 1, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan teori tidak ada nomornya. Tapi kenapa pengertian teknologi, judul-judul, subjudul yang ketiga itu ada beberapa yang memiliki nomor? Dikarenakan kita memakai bullet and numbering. Jika kita tidak memakai bullet and numbering akan terset seperti ini. Ada nomornya. Jadi kuncinya adalah jika kita ingin men-set suatu judul atau subjudul, kita tidak perlu menerapkan bullet and numbering. Kita bisa langsung saja ketik secara manual. Inilah perbedaannya antara Google Dokumen dengan Office Word. Perlu sedikit penyesuaian di sini. Yap. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.